Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara, camkan apa yang saya kemukakan ini. Saudara akan melihat, menemui, menjumpai banyak pilihan di dalam hidup. Manusia dibawa kepada banyak pilihan, diperhadapkan kepada banyak pilihan. Dan manusia semua terseret atau hampir semua terseret pada kesibukan untuk memilih dari satu pilihan ke pilihan yang lain. Setiap hari, saudaraku. Dan di dalam pilihan tersebut ada kesibukan saudara. Di dalam pilihan tersebut ada pertaruhan. Saudara mau jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, itu harga dan pertaruhannya beda, ya saudara. Saudara mau beli barang harga di bawah 1 juta dan di atas 10 juta juga beda pertaruhannya. Dan selalu ada pilihan-pilihan itu. Manusia dibuat sibuk dengan pilihan-pilihan setiap hari. Tetapi ada satu yang iblis hindarkan. Saudara masuk di situ. Banyak pilihan disodorkan, tapi pilihan yang satu ini, kuasa kegelapan, sebisa mungkin menjauhkan dari diri kita. Kalau pilihan barang merek ini atau merek itu, jalan-jalan kemana, keluar kota, kota mana, keluar negeri, negeri mana, banyak pilihan. Banyak pilihan, saudara. Pekerjaan, sekolah, tempat tinggal, makan apa, wah banyak pilihan. Tetapi yang satu ini dihindarkan oleh kuasa kegelapan. Dan banyak orang tidak memikirkannya karena merasa tidak perlu sungguh-sungguh untuk memikirkannya. Pilihan apakah saudara mau bersama dengan Tuhan atau tidak? Masuk surga atau masuk neraka? Memang tidak ada orang yang mau masuk neraka, saudaraku. Jelas kalau orang disuruh memilih surga atau neraka, orang pilih surga. Kalau saudara disuruh memilih bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan, pasti saudara memilih bersama dengan Tuhan. Tapi jangan dipilih dulu. Dibuat ngambang, dibuat bias. Seakan-akan itu bukan pilihan. Karena tidak ada orang yang mau masuk neraka, tidak ada orang yang mau terpisah dari Allah. Tetapi tidak menjadi pilihan. Coba betapa jahatnya. Dan betapa berbahayanya, saudara. Sehingga perhatian, fokus, pertaruhan saudara tidak ditujukan untuk hal ini, tapi ditujukan untuk banyak hal. Sampai di sini, break dulu, renungkan dulu. Tentu saya sudah berdoa untuk apa yang saya akan ucapkan. Saya sudah minta Tuhan untuk apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara lewat mulut saya. Coba saudara renungkan ini. Break dulu. Berapa banyak saudara yang sudah membawa diri saudara kepada pilihan ini?
Dan tentu kalau seseorang sudah mengambil keputusan memilih salah satu, maka seseorang mau tidak mau harus mulai membayar harganya. Mulai mempertimbangkan dan menggumuli pertaruhannya, saudaraku. Tetapi kalau seseorang tidak memilih, dia tidak perlu menggumuli. Dan orang sibuk dengan pilihan-pilihan yang lain, yang itu tidak menyangkut kekekalan, sehingga tidak mulai mengarahkan diri kepada Tuhan dan kerajaannya. Hampir semua manusia. Tadi saya katakan semua manusia, lalu saya ralat hampir semua manusia. Karena begitu sedikitnya orang yang mulai benar-benar bergumul untuk pertaruhan ini, untuk pemilihan dan pertaruhannya, hampir-hampir tidak ada, maka saya berkata semua. Tapi tepatnya hampir semua. Coba saudara renungkan. Hidup saudara diseret dalam kesibukan pilihan demi pilihan yang itu tidak menyangkut kekekalan. Dan cerdiknya setan itu bukan hanya menipu jemaat, juga menipu aktivis gereja, pelayan, bahkan pendeta. Banyak pilihan saudaraku. Suara yang menyesatkan saudara, menyesatkan banyak orang Kristen adalah suara yang mengatakan bahwa Anda sudah memilih. Dalam hal ini ya, soal kekekalan ini, Anda merasa sudah memilih. Bisa orang berkata, kalau saya tidak memilih Tuhan, saya nggak ke gereja, Pak. Kalau saya tidak memilih Yesus Kristus, saya tidak menjadi orang Kristen. Saya tidak ke gereja. Saya tidak aktif dalam pelayanan jemaat. Saya tidak menjadi pendeta, Pak, kalau saya tidak memilih Tuhan. Nah, masalahnya adalah bagaimana dan apa itu memilih Tuhan. Apa itu memilih Tuhan dan bagaimana? Itu masalahnya, saudaraku. Saudara ke gereja belum tentu memilih Tuhan secara benar. Menjadi aktivis, menjadi pendeta belum juga tentu sudah memilih Tuhan secara benar. Orang yang memilih Tuhan itu harus menjadikan dia segalanya dalam hidup. Saya belum menyampaikan khotbah ini atau menyusun kalimat ini dalam khotbah waktu menulis lagu ini. Aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Orang yang memilih Tuhan harus menjadikan Tuhan itu segalanya. Tidak boleh menjadikan Tuhan itu tambahan, apalagi sambilan, saudara. Kalau orang Yahudi memiliki 10 perintah Allah, hidup mereka harus diatur oleh hukum itu. Tidak boleh meleset dari hukum itu. Hukum Taurat yang mereka miliki bisa dikenakan, sementara mereka
menginjak bumi dan menapaki hari hidup seperti manusia lain, di mana fokusnya pemenuhan kebutuhan jasmani. Tentu hukum mengawal mereka, ibadah kepada Yahweh mengawal mereka. Tetapi mereka masih bisa hidup wajar seperti manusia lain yang bukan bangsa Israel. Namanya agama samawi, saudaraku. Tetapi kalau umat perjanjian baru yang hukumnya adalah Allah sendiri, pikiran perasaan Tuhan yang menjadi standar hukum, standar kesucian, standar moralnya, yaitu mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Maka tidak ada bagian untuk dunia. Ia tidak bisa menjalani hidup kekristenan sementara dia masih berpola hidup seperti manusia lain, yaitu memberi bagian pada fokus pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu dikatakan di Lukas 9 ayat 58. Ketika orang berkata atau memberikan statement, pernyataan akan ikut Tuhan kemanapun engkau pergi. Kalau kamu mau ikut kemanapun aku pergi, kamu harus hidup seperti aku hidup. Dunia tidak lagi menjadi tempat kenyamanan, tidak ada tempat istirahat. Kamu hanya kerja, berubah. Nah, tadi kalau saya katakan hampir semua orang, itu benar. Apalagi di dunia kita hari ini, saudaraku. Dunia yang materialistis, egois, cinta uang, mengenakan hidup Yesus itu aneh sekali, saudara. Maka hampir tidak ditemukan. Dalam perjalanan hidup saya sebagai orang muda, sejak muda ya, waktu itu, saya juga hampir tidak pernah menemukan, saudaraku. Dan sekarang setelah saya tua, saya melihat para senior-senior saya itu, tentu tidak semua ya, tidak menjadi pattern atau pola di mana saya menemukan kekristenan yang sejati. Tentu ada nama yang bisa saya sebut, tapi saya tidak perlu sebut sekarang. Yang menurut saya ada wajah dan potret Yesus di dalamnya. Tapi hampir saya tidak menemukan. Saya takut kalau sekarang ini tidak ditemukan potret itu lagi termasuk di dalam diri saya. Itu takut saya. Takut sekali. Tadi pagi waktu berdoa, saudara, yang menjadi pergumulan saya ya, saudara, dalam doa itu ya. Kalau saya menjadi pendeta datang untuk khotbah saja, pulang, walaupun mungkin saya tidak digaji ataupun kalau saya mendapat fasilitas, ya tidak memadai sebagaimana seorang yang patut menerimanya. Tapi kalau hanya begitu, betapa hinanya saya gitu. Apalagi kalau saya mau cari uang gitu, supaya dapat uang atau harga diri, betapa hinanya saya. Sebab tidak ada orang lain selain saya dan para pendeta yang harus mengarahkan saudara kepada Tuhan. Nah, kalau kami tidak mengarahkan kepada Tuhan dan tidak menjadi teladan
Wah, betapa hinanya. Hanya bisa berkhotbah, nah itu bisa dipelajari di sekolah Alkitab. Pasti bisa khotbah. Maka saya serukan juga dosen-dosen sekolah tinggi teologi ekumene untuk bisa memberikan impartasi spirit yang baik. Tetapi sekolah ini kan baru 3 tahun, saudaraku. Dan saya sendiri mengalami proses perubahan kan juga masih berlangsung terus. Menurut saya ya saudara, kalau seseorang tidak meneladani Yesus, tidak mau serupa dengan Yesus, itu pengkhianat. Pengkhianat. Maka dalam doa saya sering mengatakan, ampunilah pengkhianatanku kepadamu ya Bapa. Ampunilah pemberontakanku ya Bapa. Karena kalau kita memilih Tuhan itu, kita menjadikan dia segalanya. Kalau tidak, itu berarti belum memilih Tuhan. Nanti seperti agama Samawi, agama Yahudi tadi, sementara dipandu oleh hukum, sementara dipandu oleh ibadah mereka kepada Yahweh, mereka juga hidup sebagaimana manusia pada umumnya hidup, yang fokusnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, kalau kekristenan ya, yang dikenakan Paulus misalnya, yang menjadi model orang Kristen ya. Kalau Yesus anak Allah, manusia. Kalau Paulus ya bukan ya anak Allah, bukan anak tunggal Allah ya. Itu menjadi model ya. Sekali lagi, Yesus anak Allah, anak tunggal Bapa. Ya. Dalam segala hal disamakan dengan kita. Jadi sebenarnya tidak perlu saya pertentangkan. Tetapi baiklah, kalau Paulus kan bukan anak tunggal Bapa, anak Allah juga seperti saya. Paulus menjadi model dari orang Kristen yang benar, orang percaya yang benar. Prinsip-prinsip hidupnya jelas, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Asal ada makan pakaian cukup. Coba lihat prinsip-prinsipnya. Persis seperti anak tunggal Bapa. Ini memilih, dia sudah memilih. Ini baru namanya memilih. Nah, kita masih mau hidup wajar, bahkan proses bukan mau melukai dan menjolimi, menciderai jabatan pendeta ya. Ini saya kenakan untuk diri saya ya. Bahkan jabatan pendeta pun menjadi, atau profesi pendeta menjadi profesi seperti profesi pada umumnya, di mana saya merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu. Begitu saudara-saudara. Padahal pendeta, aktivis, jemaat sama saja. Standarnya harus Yesus. Kalau pendeta, aktivis harus lebih dulu menjadi teladan atau contoh. Ya, belum sempurna, tapi harus terus berubah. Gak boleh meleset sedikit pun. Tidak boleh. Saudara, kalau mau anak-anak saudara jadi orang-orang yang selamat, saudara harus punya pancaran teladan yang kuat. Baru anak saudara bisa terbawa. Kalau enggak akan. Jadi memilih Tuhan itu menjadikan dia segalanya. Mengenakan hidupnya dalam setiap langkah kita. Karena memang dia telah membeli kita. Hah? Kalau saudara punya rumah dibeli, Anda nggak berhak tinggal di situ, bukan? Amin enggak? Kalau Anda punya mobil dibeli orang, Anda nggak berhak mengendarai lagi, kan? Katakan amin. Kalau Tuhan membeli hidupmu, Tuhan yang mengendarai hidupmu, bukan saudara lagi, tapi kita masih mengendarai diri kita. Nah, itu luar biasa Tuhan. Menebus kita, tapi memberi kebebasan.
kamu memilih aku atau tidak. Sekarang kau bebas nih. Kamu sudah kukeluarkan dari penjara ini. Sekarang kamu memilih mau masuk penjaraku atau mau kembali ke penjara lama. Sekarang rumahmu sudah kubeli. Sekarang kau biarkan aku masuk, kamu menjadi jongos, atau kau masih jadi majikan lalu kamu mau memperdaya aku seperti jongos. Itu. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Nah, banyak orang merasa sudah memilih Tuhan, padahal belum. Ke gereja, menjadi aktivis, menjadi pendeta itu belum tentu sudah memilih Tuhan. Jangan saudara pulang atau setelah mendengar firman ini, berhenti pemberitaan firman, saudara masih mengeraskan hati dan tidak memilih Tuhan. Kenapa? Ketika seseorang memilih Tuhan, memberi dirinya ditebus, mulai mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, tidak memberi bagian atau ruangan untuk dunia, itu belajar. Kalau kita punya mobil, dibeli orang kita serahkan mobil kita, gampang sekali itu. Kita punya rumah, dibeli orang kita serahkan rumah, kita keluar. Masalahnya kalau kita dibeli oleh Tuhan, keluar dari tubuh ini nggak gampang. Ini masalahnya bukan keluar masuk seperti keluar masuk mobil. Tubuh ini masih di dalam kekuasaan kita. Bagaimana kita menyerahkan ini pada kekuasaan Tuhan? Artinya pikiran perasaan kita harus diproses, dibentuk untuk memiliki penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi proses juga. Nah, sesatnya banyak orang adalah dia akan sungguh-sungguh nanti. Oh, saya setuju Anda memilih Tuhan. Saya setuju Anda memilih Tuhan. Tapi belum memilih dengan benar. Sekarang saya ajarkan untuk memilih dengan benar. Kalau Anda tidak memilih dengan benar, Anda berarti belum memilih. Nah, banyak orang menunda kesungguh-sungguhannya dalam memilih Tuhan, membayar pertaruhannya itu nanti. Anda nggak akan sempat dimiliki Tuhan. Bukan tidak mungkin suatu saat Tuhan berkata, ketika Anda berkata, aku memilihmu Tuhan. Tuhan berkata, kamu sudah tidak bisa memilih aku lagi. Bukan aku tidak mau dipilih. Karena kamu sudah tidak mampu memilih aku. Mulutmu memilih, dagingmu tidak memilih. Jiwamu nggak memilih. Mestinya pertaruhan itu kita bayar jauh-jauh hari. Jadi saudara-saudara, ini masalah hidup kekal kita. Terbuang dari hadirat Allah atau tetap bersama dengan Allah. Kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini dan yang ada dimanapun Anda berada. Kalau Anda tidak melakukan apa yang saya bagikan ini, Anda tidak mungkin jadi hamba Tuhan yang baik. Anda hanya cari uang atau Anda memiliki motif lain. Kalau saudara melakukan apa yang saya sampaikan seperti saya sedang berjuang untuk ini, saudara baru bisa melayani Tuhan dengan baik dan jangan takut tidak ada jemaat yang hadir di gerejamu. Pasti ada. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini seperti terlambat. Kalau kebenaran ini saya temukan dari sejak saya muda, betapa hebat hari ini. Kehidupan rohani yang saya miliki betapa luar biasa.
Beberapa kali saya berdoa, saya menangis terseduh-seduh. Seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Mainan kesukaannya. Saya terlambat Tuhan. Dan saya merasa begitu miskin, begitu hina. Makanya ada lagu yang pernah saya nyanyikan, setelah itu saya lupa. Lagu itu mengenai belas kasihani aku Tuhan, belas kasihani aku Tuhan. Mengapa saya memberitahukan hal ini saudara? Karena saya sudah memilih. Dan ketika saya memilih, dan saya harus mengenakan hidup Yesus, betapa tidak mudahnya. Karena ada tahun-tahun di mana saya tidak mengenakan hidupnya dengan benar. Saya bukan orang yang bejat, rusak, melanggar moral. Saya termasuk orang baik-baik. Tetapi itu tetap di luar standar Tuhan. Kalau kita tidak biasa, kita kan kalah terus. Makanya ketika kita memilih Tuhan, menjadikan Dia segalanya, untuk mengenakan hidupnya, kita merajut detik ke detik. Tepuk tangan. Kalau tidak Anda terlambat. Jadi kita butuh pemulihan Tuhan. Bukan karena kita jatuh dalam dosa, judi, perzinahan, obat terlarang. Mungkin tidak. Tapi tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Dan kita harus meratap. Jangan meratap banyak karena kita sakit, tidak bisa bayar hutang, belum punya fasilitas rumah, mobil, belum punya anak. Aduh, kita mesti lupakan itu. Jangan hidup wajar seperti manusia lain yang proyeksinya pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalaupun Anda tidak menikah, kalaupun Anda nggak punya rumah, kalaupun Anda nggak punya apa-apa, nggak masalah. Asal saudara memiliki Tuhan. Pilihan. Jangan lagi terseret dengan pilihan-pilihan yang tidak perlu. Ini makan padang atau bubur ayam, udah penting, yang penting sehat. Mana yang sehat? Mau jalan-jalan kemana-kemana, yang penting apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau. Jangan sibuk untuk hal yang sia-sia dan sepele. Kalau pilihan yang penting, jodoh misalnya, wah harus ditanyakan Tuhan. Ini bisa menyangkut nasib kekal saudara, jodoh. Tidak boleh main-main. Jangan seperti Esau, yang ketika dia memiliki kesempatan memilih, dia tidak punya anugerah itu lagi. Jangan seperti Esau, dia tidak pernah menjadi anak sulung. Dia memilih apa yang sesaat menyenangkan hatinya. Semangkok makanan telah membuat dia kehilangan apa yang termahal dalam hidup. Pilihan demi pilihan yang bukan masalah kekal, masalah fana, menghilangkan keselamatan kekalmu. Jangan setan menyesatkan saudara. Jangan setan menyesatkan saudara. Jadi selagi masih ada kesempatan untuk itu, pilih. Jangan sibuk dengan pilihan-pilihan yang membuat engkau mengabaikan pilihan kekalmu. Atau jangan kamu merasa sudah memilih, padahal kamu belum memilih secara benar. Dan sebenarnya itu bukan sikap memilih yang benar. Saya beritahu, kalau engkau memilih Tuhan, engkau mengenakan hidupnya.
Engkau tidak lagi hidup seperti anak-anak dunia yang proyeksinya adalah perkara dunia fana, saudaraku. Semalam saya iseng, saya buka YouTube, memang saya sering lihat Truth ID, lalu apa yang perlu diperbaiki. Lalu saya menemukan lagu ini rupanya dinyanyikan bukan hanya oleh kita, oleh orang-orang. Seperti Jejakmu Tuhan, apa. Ini juga dinyanyikan. Dan saya juga nggak tahu siapa yang menyanyikan. Lalu dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi yang mungkin pernah minta izin saya lupa. Tapi walaupun nggak minta izin saya pun tidak akan saya tuntut. Karena lagu yang sekarang boleh dipakai dan gratis. You boleh jual tapi saya gratis. Boleh. Seperti beberapa waktu Batak Bermazmur ada yang datang kemari, Pak, boleh pakai lagu saya? Oh boleh. Lalu ini amplopnya saya tanda tangan. Saya tanda tangan, satu amplopnya saya kembalikan. Tidak boleh begitu. Aku amang kalian. Lagu saya boleh dipakai. Ini pengumuman, boleh dipakai oleh siapapun. Saya dapat gratis, saya beri cuma-cuma. Tidak perlu bayar. Aduh, lagu rohani kok dijual belikan. Tidak paham saya. Mengosongkan bejana hati, mencabut setiap keinginan yang tidak sesuai kehendak Allah, yang sudah menyatu dengan selera jiwa kita, itu menyakitkan. Perlu waktu dalam dan perjuangan berat. Jadi kalau kita sudah terburu, sudah terlanjur berumur, mungkin nggak pernah bisa melepaskannya. Terlambat. Makanya sejak muda harus militan. Kamu tidak akan pernah menyesal, nak, kalau mulai sekarang kamu cabut semua hal-hal yang tidak patut kamu ingini. Dan Roh Kudus pasti berbicara kalau kamu sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Allah yang baik. Pasti Roh Kudus memberitahu. Pasti Roh Kudus akan berbicara. Yang ini jangan kamu ingini. Yang itu najis. Yang ini tidak boleh kamu minati. Saudara harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Anda akan terlambat kalau tidak mulai sekarang. Jangan nakal. Mumpung masih punya kesempatan. Ingat itu. Amin. You terlambat selamanya kalau tidak pernah selamat. Mumpung masih muda, jangan ikuti keinginan hatimu. Dengarkan khotbah saya di Truth ID, doa bersama. Pisahkan dirimu dari dunia ini, supaya engkau tidak terhilang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah. Apa yang saya katakan, percayalah kamu disayang Tuhan. Kau pasti pernah melewati hari-hari pahit. Dan engkau bersyukur kalau Tuhan masih menjadikan kamu ada seperti hari ini. Jikalau bukan Tuhan, boleh kamu gak tersinggung, kamu udah tidur di bawah kolong jembatan. Paham gak? Percaya gak dengan ucapan saya? Ngerti? Juga tahu maksud saya kan? Tuhan lindungi kamu dan keluargamu. Amin, nak. Jangan ulangi lagi. Kau masih punya kesempatan. Karena kamu sudah didoakan. Kamu tahu, saya mendoakan kamu. Kamu menjadi orang yang sudah didoakan dan kamu pasti selamat kalau kamu ikuti jalan Tuhan. Saya cuman mau menyelesaikan tugas saya. Saya pasti meninggal dunia. Nggak tahu kapan. Tetapi saya harus menyampaikan kebenaran ini supaya saudara masuk kerajaan surga. Amin. Ini sahabat saya yang mendampingi saya dalam pelayanan walaupun tidak pernah jadi aktivis dan tidak dikenal. Saya ingin suatu hari kalau saya di surga, Bapak Ibu ada di surga juga. Amin. Jangan takut. Bisa dilewati kan? Hampir, tapi nggak jadi. Hampir, Tuhan jagain. Jangan lawan Tuhan. Jangan lawan Tuhan.
Hari ini orang ngeledek Tuhan, lawan Tuhan, Tuhan diam. Seakan-akan Tuhan bisa dipermainkan, ngerti nggak? Suatu hari harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin. Tetaplah di sini dengarkan firman. Pasti Bapak sudah melewati beberapa gereja, Bapak kecewa, Bapak bingung. Di sini tempat yang benar, Pak. Amin. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan masih menyediakan berkat untukmu. Amin. Kalau bukan Tuhan, kita hari ini sudah habis. Saya lihat orang jadi parkir liar di jalan. Saya berpikir kalau saya tidak bertobat, ikut Tuhan, saya mungkin jadi tukang parkir liar seperti ini. Udah tua, masih begitu-begitu, sedih. Bukan soal ekonomi ini, bukan soal ekonomi. Tapi aku tidak berguna. Kemurahan Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih beri kemurahan, kita berubah. Sabar. Satu kata untuk kamu, sabar. Mengalah itu indah. Paham? Pasti Tuhan akan menjadi pembela kamu. Tapi saya nggak salah. Saya diperlakukan salah. Tuhan akan jadi pembela. Kamu bisa disalahkan, nggak bisa dikalahkan. Tepuk tangan saudara. Amin. Amin saudara. Harus sabar terus, sabar terus, sabar terus. Sabar terus, bertahan, bertahan. Bertahan, bertahan. Baru kita ngerti, syukur ya saya bisa bertahan. Untung saya bertahan. Kalau enggak duduk di sini, betul enggak? Untung saya bertahan. Kekekalan itu dahsyat sekali. Jadi harus dipilih mulai sekarang. Maka Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Engkau tidak mendahulukan kerajaan Allah, engkau menghina Tuhan. Kau pikir Tuhan murahan, surga murahan yang dijanjikan tidak bernilai. Tidak begitu. Tuhan kalau menjadikan kamu pemimpin dan ada orang-orang yang memperhatikan hidupmu, kemana kamu pergi banyak orang ikut di belakangmu. Kalau kamu salah banyak orang ikut jatuh. Supaya anak-anakmu, anak rohanimu, keluargamu terus dibawa ke dalam kerajaan surga. Kamu anak-anak muda, kamu jangan nakal. Kamu hari ini bisa petentang-petenteng, tapi kalau kamu gak bertobat, kamu jadi kere. Tahu itu? Kere di bumi, kere di surga, di kekekalan. Paham? Rendahkan hati, submit, tunduk. Walaupun kamu seperti terbuang dari kaum milenial, gak masalah. Karena Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang bernilai di hadapan Dia. Haleluya! Saya berdoa agar kebaktian jam 5 sore jadi kebaktian lawatan Tuhan. Saudara harus hadir. Sejauh yang masih bisa. Kalau saudara di luar kota, di luar negeri tidak bisa. Tapi kalau saudara ada di sini, hadir. Amin. Tuhan itu luar biasa. Cara Tuhan menolong tidak blek gitu. Tapi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Lalu ketika kita sudah jalan jauh, kita baru lihat, aduh kok bisa dilewati ya. Paham gak? Walaupun kau sudah salah pilih, sudah beberapa kali salah memilih, tapi Tuhan sayang. Salah pilihanmu tidak membuat kamu hancur. Karena aku selalu lihat kamu ada di gereja, dulu depan situ. Walaupun kau berapa kali salah pilih, salah melangkah, tapi Tuhan masih memberi kamu kesempatan. Apa yang saya katakan benar gak? Tuhan sayang. Dan paling yang luar biasa, kamu tidak melihat kanan kirimu. Kamu tidak terpengaruh. Kalau kamu ikuti pengaruh lingkunganmu, kamu gak ada di sini hari ini. Kamu sudah terhilang. Atau di tempat yang tidak tepat.
Kamu cantik di hadapan Tuhan. Nggak peduli kata orang apa. Amin. Jalankan terus. Jalan terus ya, jalan terus. Amin. Yuk. Bisa dilewati. Ini mamamu. Saya mau boleh satu kata, boleh ngomong, mamamu hebat. Betul. Mamamu hebat, nak. Sayangi dia. Senang kita ada di sini bersama Tuhan. Amin. Tuhan luar biasa. Tenang aja, bisa dilewati hari, oke? Jangan banyak pikiran, bisa dilewati. Yang nggak perlu dipikir, jangan dipikir, kita bisa depresi, nak. Oke? Ayo kita bangkit berdiri. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil. Inas kiboseta bakula.